Sunan Pandanaran mempunyai nama lain yaitu Pangeran Mangkubumi, Susuhan Tembayat, Sunan Pandanaran II atau Wahyu Widayat. Beliau merupakan tokoh penyebar agama Islam di Jawa yang disebut-sebut dalam sejumlah babat serta cerita-cerita lisan. Sunan Pandanaran terikat dengan sejarah kota Semarang, Salatiga, Boyolali, dan penyebaran awal agama Islam di Jawa, meskipun tidak termasuk sebagai wali songo. Kelahiran Sunan Pandanaran tidak disebutkan dalam beberapa referensi atau sumber. Namun, Sunan Pandanaran dianggap hidup pada masa Kesultanan Demak, yaitu pada abad ke-16. Memiliki sejarah yang begitu panjang, beliau wafat dan dimakamkan di perbukitan Gunung Jabalkat di wilayah Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Ada dua versi berbeda mengenai ayah Sunan Tembayat atau Sunan Pandanaran. Pertama, ia disebut anak dari Sunan Pandanaran I atau Maulana Islam, putra dari Maulana Ishak, putra dari Maulana Malik Ibrahim. Kedua, ia disebut sebagai putra dari Pangeran Tumapel bin Sunan Ampel. Dalam catatan sejarah, Sunan Pandanaran menikah dengan Nyi Ageng Kaliwungu Kendal, anak dari Bathara Katong, Adipati I, Ponorogo. Ibu dari Sunan Pandanaran adalah Syarifah Pasai, adik dari Adipati Unus, putri dari Muhammad Yunus. Sunan Pandanaran I adalah putra dari Maulana Ishak yang menikah dengan Syarifah Pasai binti Raden Muhammad Yunus dari Jepara, putra seorang mubalik pendatang dari Parsi yang dikenal dengan sebutan Syekh Kholikul Idrus Abdul Kholik Al-Idrus bin Syekh Muhammad Al-Alshi yang wafat di Parsi, bin Syekh Abdul Muhyi Al-Khairi wafat di Palestina, bin Syekh Muhammad Akbar Al-Ansori wafat di Madinah, bin Syekh Abdul Wahab wafat di Mekah, bin Syekh Yusuf Al-Mukrawi wafat di Parsi, bin Imam Besar Hadramaut Syekh Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Nah, Semarang itu ya enten Sunan Pandanaran, tapi ingkang ngasta Sunan Pandanaran sepindah itu di Semarang itu kagungan putri yang nami Ki Ageng Kaliwungu. Ageng Kaliwungu itu gerah risakan musadani nggih Brawijaya niku gitu. Terus saged musadani jabatan menapa sedaya saisine keraton di lagi Brawijaya niki, atau jabatan bupati atau harta-hartanya dikasihkan Brawijaya niki, terus jabatan dikasihkan Brawijaya niki. Terus ini Sunan Pandanaran yang kedua. Setelah itu jabatan segala macam dikasih niki ngapunten, beliau punya sifat sombong, menggambarkan dunia harta. Kemudian Sunan Pandanaran pun diuji oleh Sunan Kalijaga dengan cara beliau berjualan rumput kepadanya. Setelah bertanya mengenai harga, Sunan Pandanaran pun menganggap bahwa harga yang dijual oleh Sunan Kalijaga sangat mahal. Sunan Pandanaran pun berkata kalau tidak mau segini ya sudah, bersamaan dengan beliau yang melemparkan kepingan uang. Sunan Kalijaga pun berkata, sifatmu sombong, kalau aku ingin kaya aku bisa sekarang. Sunan Pandanaran pun menyuruhnya membuktikan. Sunan Kalijaga mengambil cangkul dan melemparkan sekepingan tanah ke teras Sunan Pandanaran yang berubah menjadi emas. Sunan Pandanaran pun terheran-heran. Terus ngerai itu yang Sunan ini tak ada kuih sopo lah, terus itu Sunan Kalijaga ini selesai ini milang telingalih
Muspro terus digoleki kalih niki Kanjeng Sunan Pangeran iki ya sampai ketemu. Setelah ketemu diaturi apa selae di sifatmu kok kaya ngono dadi wong berarti wis dadi wong sugih karo wong ora duwe kok ngono terus njaluk ngapura nek kowe pengen njaluk ngapura ya dadi urusan muridku nututono ning mlakuku ning meninggal bahkan tepatnya ning daerah Mbayat mlakune ngidul ngetan. Nah, setelah niku lho ya bae ngumpulke berapa keraton segala macam dikumpulke nek arep melu muridé Sunan Kalijaga. Oleh dadi muridé Sunan Kalijaga tapi syaratnya ora kena nggawa bondo donya. Bondone ora digawa mung selembar kain kan kali. Jadi muridé Sunan Kalijaga untuk tentang jabakan mriki. Setelah niku to lha beto garwane niku beto niku putra nami Pangeran Jiwo umur 3 tahun. Lah itu niku Sunan Kalijaga mling kowe oleh melu aku ning ora kono nggawa apa-apa. Lah iki terus nyageng kali muni iki garwane Sunan iki kali kagungan anak 4 tahun umure. Niku nek nggawa bekal apa-apa ora ning dalan piye samar to. Terus betul niku napa? Betul bambu terus dileboni kali. Niku Mas perak segala macam dan berlian ngono niku dileboni. Nah, lha teng Solo tiga niku dibegal yai telu. Sing siji yang satu meninggal, yang dua disedaki dadi niku satu niku kepala ular kali kepala kambing kali kepala ular niku sing saya kewel kali saya tubuh makamnya teng Cakaran saya tubuh terus saya kewel makamnya teng Nengan daerah dusun Nengan. Nah terus perjalanan sampai dari niki ya berjalan terus ngetan terus sampai Solo tiga niku kedajane kan niku wau dibekal yang tiga loh. Salah kok tiga jadi tadi kota salah 3 terus melakukan itu teng Boyolali yang Sunane melampah terus kok ora mikir bojone nang mburi sate pikir terus ya kembalimu ngendi kok karo bojo mbok aja lali aja ninggal wae karo bojo kan dadi kota Boyolali sejarah niku Mas jadi mbok aja lali karo bojo kan lho dari kota Boyolali terus itu dugi medi neng Yai beto beras dari tanggal 3 Kanjeng Sunan ngomongin gowo niku medi dari tekan pasar juga dadi uditan makane niku wis dadi kota medi. Nah sejarah niku terus mriki jalan mriki sing niku lah sing kiai loro sirah tumbo kali sirah kula niku wau Kanjeng Sunan Kalijaga lah kowe rene kok nggawa wong loro sing sirahe mulo karo sirahe sak pedhi mane kepiye diceritake ngene-ngene kadane terus terus dituwake bareng-bareng akhirnya terus dadi menungso lumrah biasa. Oleh kan ngiseni niku pagasan iki lho Mas. Niku pagasan itu Bentong Sinaga niku lho. Iki dadi wis nggih awale ngoten niku dadi lha niku riyen niku udu Kanjeng Sunan Kalijaga kalih Sunan Pandanaran niku. Lah setelah niku Kanjeng Sunan Kalijaga selain ndadekake wali teng mriki teng Jalbakan niku mendirikan masjid enten beduke terus kan geser teng ngandhap niku jeneng Masjid Nggolo niku lho. Niku asline masjid nggih tinggalane Kanjeng Sunan niki kali Kalijaga niku.
niku masih nuruti dadi wali sing penutup. Makam Sunan Pandanaran terletak di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, dan Provinsi Jawa Tengah. Makam Sunan Pandanaran terletak kurang lebih 12 km dari kota Klaten. Terletak di bukit kecil lereng Gunung Jabal Khat sebelah timur. Memasuki lokasi, pengunjung akan melewati sepasang gapura pertama, yaitu Gapura Segara Muncar, yang mana gapura tersebut dibuat dari batu alam. Dari gapura pintu masuk depan, peziarah masuk melewati tangga dengan sekitar 700 undakan. Di samping undakan di sebelah atas juga terdapat bangsal di area makam, yang mana digunakan untuk istirahat. Setelah sampai di tangga yang paling atas, pengunjung diminta untuk menitipkan sendalnya pada penitipan sandal, yang mana menjaga agar area makam tetap bersih. Peziarah akan melewati Gapura Panemut. Pada kaki gapura sebelah utara terdapat tulisan Candra Sungkala yang bertuliskan Wisoso Anaka Wise ing Ratu, yang artinya tahun 1553 Masehi. Di sebelah selatan terdapat tulisan tahun 1550 Masehi. Para peziarah akan melewati Gapura Pangarantunan yang bertuliskan tanggal 1 Suro 1633 Masehi, yang selesai dibangun oleh Sultan Agung Mataram Hanyakusumo. Gapura Pamuncar yang terbuat dari batu alam. Pada kaki gapura terdapat tulisan huruf Jawa Murti Sarira Cleking Ratu, yang artinya menandai berdirinya gapura tersebut pada tahun 1488 Masehi. Setelah menyusuri gapura demi gapura, tibalah pada tempat yang tertinggi di bagian makam berupa cungkup atau bangunan besar yang tertutup dengan cukup. Sebelum memasuki kawasan cungkup makam Sunan Pandanaran, para pengunjung perlu melewati sebuah pintu lorong kecil yang dijaga oleh seorang juru kunci. Di tempat inilah Sunan Pandanaran disemayamkan, yaitu dalam sebuah bangunan yang tertutup rapat dari kayu dan dikelilingi oleh kain putih. Selain makam Sunan Pandanaran, di tempat itu pula istri, keluarga, dan para pengikut terdekat Sunan Pandanaran dimakamkan. Di tempat ini terdapat pula sebuah gentong bernama Gentong Sinaga, yang merupakan peninggalan dari Sunan Pandanaran ketika masih hidup. Hingga saat ini, bangunan di makam Sunan Pandanaran masih terjaga dengan baik dan kokoh. Dengan keindahan alam yang mengelilingi kompleks pemakaman Sunan Pandanaran dan nilai sejarahnya sebagai penyebar agama Islam,